Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman mahasiswa yang nonton video aku ini. Jadi sebelumnya pada video sebelumnya aku lihat banyak yang nonton ya mengenai tutorial olah data menggunakan aplikasi SPSS, yaitu uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Jadi karena banyak yang nonton di video aku sebelumnya, maka hari ini aku berinisiatif untuk membuatkan teman-teman mahasiswa video mengenai olah data menggunakan aplikasi SPSS. Jadi tentunya teman-teman mahasiswa bisa lihat jika teman-teman ingin teman-teman membutuhkan videonya, apalagi teman-teman yang sudah mahasiswa akhir nih, yang sudah nyusun skripsi, ini sangat bermanfaat. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, teman-teman bisa nyimak video ini agar paham bagaimana caranya melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Jadi langsung saja di sini kita langsung saja masuk pada aplikasi SPSS. Nah, di sini ada dua yang akan kita isi. Itu yang pertama variable view dan ada data view. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aku udah isi ya mengenai variable view-nya. Di sini ada X1 dan Y. Nah, kemudian untuk kolom desimalnya teman-teman bisa skip, bisa juga diganti dengan angka 0 ya, menjadi angka 0. Tapi diganti atau tidak diganti itu tidak akan mempengaruhi hasil atau output dari uji normalitas kita nanti. Nah, untuk labelnya teman-teman juga bisa skip dan bisa juga diisi, tetapi untuk lebih jelasnya akan lebih baik jika diisi ya. Jadi di sini aku isi untuk X1 itu atau variabel bebasnya itu di sini adalah kemampuan numerik, dan untuk variabel Y atau variabel terikatnya itu adalah kemampuan pemecahan masalah. Nah, kemudian untuk kolom measure, nah teman-teman juga harus perhatikan untuk kolom measure-nya itu teman-teman ganti jadi scale. Oke, nah setelah teman-teman sudah mengisi variable view-nya, kita lanjut menginput data atau nilai dari kemampuan numerik dan kemampuan pemecahan masalah di data view ini. Di sini saya sudah sediakan nilainya. Ini kita tinggal copy saja ya. Kita tinggal copy ya. Kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS, kemudian kita paste. Nah, kemudian kita copy lagi untuk data kemampuan pemecahan masalahnya. Jadi ini ada 42 sampel ya teman-teman. Nah, setelah kita copy, kita kembali lagi, kemudian kita paste di aplikasi SPSS. Nah, setelah kita menginput nilai di data view, nah kemudian langkah selanjutnya itu kita akan mencari residualnya terlebih dahulu ya. Kita mencari residualnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan uji normalitas. Jadi cara mencari residualnya itu adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih regresi, kemudian linear. Nah, di sini akan muncul kotak dialog. Nah, kita pindahkan saja. Untuk kemampuan numerik kita masukkan ke kolom independen, dan kemampuan pemecahan masalah kita masukkan ke kolom dependen. Nah, kemudian setelah itu kita klik save. Nah, di sini akan muncul kotak dialog lagi. Untuk kita hanya berfokus pada residualnya saja. Jadi kita checklist yang unstandard disk. Nah, jika teman-teman sudah menceklis itu, kita klik continue. Kemudian kita ke statistik. Nah, di statistik ini yang akan kita checklist itu adalah covariance matrix dan collinearity diagnostic. Nah, setelah teman-teman sudah menceklis kedua poin tersebut, kita klik continue, kemudian kita klik OK.
Nah, di sini belum ada ya output dari uji normalitas karena kita belum melakukan uji normalitas. Kita hanya mencari nilai residual dari X1 dan Y. Nah, di sini teman-teman lihat pada data view itu sudah ada variabel baru, yaitu variabel res1 atau residual ya. Nah, karena kita sudah mencari residual dari variabel X1 dan Y, kemudian kita akan melakukan uji normalitasnya. Nah, caranya itu adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih non-parametric test. Nah, setelah non-parametric test, kita klik legasi dialog, kemudian kita pilih yang one sample kolmograph. Nah, di sini akan muncul kotak dialog lagi nih. Nah, di sini yang akan kita pindahkan ke kolom yang di sebelahnya ini adalah yang variabel unstandardized residual atau nilai residual dari X1 dan Y yang kita ingin cari uji normalitasnya. Nah, setelah kita pindahkan, kita langsung saja klik OK. Nah, di sini kita lihat pada output SPSS ini, yaitu one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas yang kita lakukan di aplikasi SPSS tentunya. Nah, teman-teman itu cukup memperhatikan ya, cukup fokus pada nilai signifikansinya. Nah, untuk cara pengambilan keputusan apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak, itu teman-teman harus ingat ya. Jika yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, itu artinya data kita itu berdistribusi normal. Nah, kemudian jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data kita itu bisa disimpulkan tidak berdistribusi normal. Nah, teman-teman lihat nilai signifikansinya di sini kan 0,014. Nah, ini sudah jelas bahwa 0,014 itu lebih besar dari 0,05, maka variabel kemampuan numerik dan kemampuan pemecahan masalah yang kita uji ini itu sudah berdistribusi normal. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga teman-teman mahasiswa bisa paham mengenai penjelasan saya terkait uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk video-video selanjutnya saya akan up lagi, dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman mahasiswa yang lainnya yang membutuhkan video ini. Oke, see you next time dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.